Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Ora ono. Kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Tes DNA ini melenceng nang dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat sebuah testimoni dari kiai di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 jut. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini, dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Topik Segap, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta-minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 10 bulan, nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa.